Ini kan sholat kita, jadi enggak mau ngomongin sholat orang lain. Kalau buat orang lain kita husnudzon. Kalau orang takbir 2 kali atau hampir 3 kali atau 4 kali, ya husnudzon kita bahwa dia sholatnya belum jadi-jadi. Ini biasa model begini orang was-was biasanya. Kenapa ulama sampai panjang lebar ngurusin niat aja, sampai kayak begini amat ini ulama? Kalau zaman dulu para sahabat imannya mantap, mau sholat itu luar biasa artinya. Sebelum sholat itu wudhu aja gemeter. Imam Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah gemeter mau ngadep Allah. Kalau kita kan kagak, emang ingat warung, ingat apanya lagi sholat begitu, ingat kunci lupa aja dompet lagi sholat. Maka ulama ini dalam rangka merapihkan kita, bukan bikin ribet kita, bukan, tapi menjelaskan betapa Anda bikin ribet sendiri begitu. Kalau zaman dulu enggak, ya takbir jadi Allahu Akbar. Emang mereka mudah benar sholatnya, luar biasa. Kalau kita mendengar adzan dohor aja istighfar, astagfirullah, udah dohor aja ya astagfirullah, bukan alhamdulillah saya masih diizinkan bisa sholat dohor. Enggak begitu kita, istighfar. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Betul ini ya, halaman 117. Lau kabbara marratin nawiyan al-iftitaha bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Andai takbir oleh seseorang marratin, padahal berulang-ulang, berkali-kali, padahal niat akan memulai sholat dengan tiap-tiap satu, maka ia masuk pada sholat dengan yang ganjil dan ia keluar dari sholat dengan genap. Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyati, karena bahwasanya dia yaitu tatkala masuk oleh dia dengan takbir yang pertama, maka ia keluar dari dengan takbir yang kedua. Li'anna niyatal iftitahi biha mutadamminatun liqat'il ula, karena bahwa niat memulai solat dengan takbir itu mengandung makna bagi memutuskan takbir yang pertama. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Fa illam yanwi dzalika wala takhallala mubtilun ka i'adati lafdhi niyati fama ba'dal ula dzikrun la yu'assiru. Maka jikalau tidak niat oleh seseorang dzalika, akan yang demikian itu memulai dan tidak menyelingi oleh sesuatu yang membatalkan solat, seperti mengulangi lafaz niat, maka barang yang sesudah takbir yang pertama yaitu zikir saja yang tidak berpengaruh apa-apa.
wa yajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu, dan wajib oleh memperdengarkannya, yakni memperdengarkan takbir akan dirinya sendiri. In kana sahihas sam'i, jika ada oleh dia yaitu sehat pendengarannya, wala arida min nahwi laghatin, dan tidak ada yang menghalangi dari seumpama kegaduhan. Kasairi ruknin kauliyin, sama hukumnya seperti setinggalnya rukun kauli. Minal fatihati, daripada baca fatihah, wa tasyahudi, dan membaca tasyahud akhir, wassalami, dan salam. Wa yu'tabaru isma'ul mandubil qawli li husulis sunnati, dan direken oleh memperdengarkan perkara yang disunatkan yang bangsa ucapan untuk mendapatkan kesunahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa rukun salat itu ada 14 apa yang diterangkan di dalam Fathul Muin ini. Nomor 2-nya adalah takbiratul ihram, yakni takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Malam hari ini kajian kita membahas hukum mengulang-ulang takbiratul ihram. Apa hukumnya mengulang-ulang takbiratul ihram? Allahu Akbar, takbir lagi dia, Allahu Akbar. Berulang-ulang itu enggak mesti banyak. Di sini disebut marratin, jamak muannas salim, tapi maknanya lebih dari satu. Bagaimana kalau orang takbir berulang-ulang? Lebihlah dia dari satu. Ini akan kita bedah masalah ini, sebab saat takbirnya dia pakai niatkah pada waktu mengulang takbir itu, atau tidak pakai niat? Sebab pada bagian ini perlu ditafsil. Sebab itlaqul hukmi fi maqamit tafsil khata'un, mengeneralisir hukum padahal mesti dipretelin atu demi atu merupakan kekeliruan besar. Jadi hukumnya mengulang-ulang takbiratul ihram ini berbeda-beda, tergantung. Di sini dijelaskan, lau kabbara marratin nawiyan al-iftitaha bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Bila ada orang solat mengulang-ulang takbiratul ihram, disertai pengulangannya ini niat memulai solat dalam setiap pengulangan. Bila orang itu mengulangi takbiratul ihram 2 kali, 3 kali dan seterusnya, tapi di hatinya ada niat memulai solat, niat memulai solat dalam setiap pengulangan takbir, artinya dibarengin niat lagi. Setiap takbirnya Allahu Akbar ada niat sholat fardu maghrib, ntar lagi begitu juga. Udah jadi padahal yang pertama itu. Maka bila begini,
peraturannya dia sholatnya dengan takbir kedua jadi batal, sehingga kudu diulang sekali lagi takbir ketiga baru masuk, begitu, baru masuk, begitu. Allahu Akbar, niat di hatinya, dia takbir lagi, Allahu Akbar. Ini dengan takbir yang kedua nih namanya mencabut yang pertama. Wong niat memulai sholat, sedangkan memulai itu enggak berulang-ulang. Li'anna syuru'a fiftitahis sholati la yatakarrar. Memasuki pada sholat itu tidak berulang-ulang. Karena itu bila dia niat memulai sholat, maka dia tidak akan masuk kecuali sesudah keluar dulu dari yang pertama. Allahu Akbar, udah jadi, ngapa diulang? Wong udah jadi. Berarti kalau udah jadi diulang, yang pertama batal. Maka ini nih yang kedua nih membatalkan takbir yang tadi. Karena kita yang kedua ini mencabut, maka kalau masuk, pengen masuk, takbir lagi. Karena itu kata Fathul Muin, dakhala fiha bil witri, maka dia bakal masuk dalam sholat bila pada bilangan ganjil 3, dan dia keluar pada bilangan genap. Begitu seterusnya. Kalau nggak jadi-jadi, ini orang was-was biasanya model begini nih. Yang model begini orang was-was biasanya. Begitu. Yang kayak begitu. Kenapa menjadi batal sholatnya? Karena orang yang memulai sholat kemudian dia niat memulai lagi sholat itu, maka dengan sendirinya sholat itu batal. Wong udah jadi, kalau udah jadi mau ngapain? Begitu, sama dengan membatalkan yang tadi. Jadi batal sholat. Kalau pengen nggak batal, takbir sekali lagi, sehingga masuk di takbir ketiga. Ini hukum mengulang-ulangi takbiratul ihram bila disertai niat. Bila disertai niat. Bagaimana kalau dia mengulang-ulangi takbirnya tanpa ada niat? Enggak niat. Jadi hukum yang kedua, bila mana orang itu mengulang-ulangi takbir tanpa ada pengulangan niat, artinya enggak disertai niat, takbir aja 2, 3 begitu berulang-ulang, maka dengan takbir berulang-ulang yang tidak disertai niat tidak membatalkan sholat. Tidak, karena takbir itu bagian daripada zikir. Mengulang-ulangnya tuh tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat dengan berulang-ulang tuh. Karena Allahu Akbar bacaan zikir, dengan catatan jangan ada perbuatan yang membatalkan sholat. Artinya bila kita mengulang-ulang takbir
disertai ngangkat tangan, maka sholatnya batal. Karena gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Contoh, Allahu Akbar, ini udah jadi sholatnya, udah jadi sholatnya, udah jadi. Takbir lagi, Allahu Akbar, enggak niat, Allahu Akbar. Ini ngangkat tangan nih enggak diajarin kecuali pada sholat Id, lain cerita, namanya diajarin. Ini nih ngangkat tangan gerak 3 kali nih batal. Kalau enggak ngangkat tangan mau enggak batal. Allahu Akbar, ente Allahu Akbar terus ke dalam sholat, enggak batal. Uang sholat itu bagian dari zikir. Yang penting jangan niat main-main. Kalau niat main-main enggak usah pakai banyak, takbir kedua juga batal. Kalau niatnya main-main, tala'ub, begitu. Jadi pertama, bila mana ada orang mengulang-ulang takbir disertai mengulang niat, pastikan takbir yang kedua batal, yang ketiga masuk. Begitu seterusnya, keempat, kelima, kalau niatnya diulang. Niatnya diulang. 2, kalau niatnya enggak diulang takbir doang, maka enggak batal, asal jangan melakukan gerakan. Kalau dia melakukan gerakan tangannya diangkat, kan angkat tangan sunat, sampai 3 kali, dengan sendirinya sholatnya batal. Ketiga, udah 3 ya? Udah 3, udah 2? Hah? 2. Jadi yang kedua, bila mana mengulang takbir tanpa niat dan tanpa membatalkan, tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka sholatnya sah, sebab takbir tidak membatalkan sholat. 3, bila mengulang-ulang takbir disertai enggak niat, bila mengulang-ulang takbir tanpa niat sholat maksudnya, namun tangannya digerakkan, diangkat, bila 3 kali sholatnya batal, sebab terkena perkara yang membatalkan sholat. Udah 3. 4, bila mana mengulang-ulang takbir antara takbir 1 dan takbir 2 niatnya dia ini baru jadi, tadi belum sempurna. Ini yang kebanyakan belum, tadi niat dohra pasar masih begitu, maka ini mah yang berikutnya jadi tanpa perlu ngomong ganjil genap begitu. Apa ganjil genap itu belajar dari sini ya? Begitu, tanpa mengganjil genap, artinya Allahu Akbar. Kata kita kayaknya tadi niat belum bener dah. Emang kita yakin belum? Maka dengan yang kedua masuk, karena yang tadi kita yakini belum jadi. Itu yang sering terjadi dalam sholat kita.
Maka bila kita jadi makmum, ini kita enggak boleh mengomentari orang, capek. Bila kita jadi makmum ada imam takbir 2 kali, kita yakini sebagai makmum yang pertama tadi belum jadi, yang kedua itulah yang jadi. Jangan kita kok enggak sampai 3 ini, jangan sampai begitu kita. Kalau kita begitu berarti sholat kita batal, karena menuduh imamnya batal. Di antara yang membatalkan sholat nih, syarat aturan berjamaah, makmum kudu yakin imamnya tidak batal. Kalau yakinnya dia imamnya batal, dengan sendirinya nggak boleh ikut. Begitu. Ini kan sholat kita, jadi nggak mau ngomongin sholat orang lain. Kalau buat orang lain kita husnudzon. Kalau orang takbir 2 kali atau hampir 3 kali atau 4 kali, ya husnudzon kita bahwa dia sholatnya belum jadi-jadi. Ini biasa model begini orang was-was biasanya. Kenapa ulama sampai panjang lebar ngurusin niat aja, sampai kayak begini amat ini ulama? Kalau zaman dulu para sahabat imannya mantap, mau sholat itu luar biasa hatinya. Sebelum sholat itu wudhu aja gemeter. Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, gemeter mau ngadep Allah. Kalau kita kan kagak, emang ingat warung, ingat apanya lagi sholat. Begitu, ingat kunci lupa aja dompet lagi sholat. Maka ulama ini dalam rangka merapihkan kita, bukan bikin ribet kita, bukan, tapi menjelaskan betapa Anda bikin ribet sendiri. Begitu. Kalau zaman dulu enggak, ya takbir jadi Allahu Akbar. Emang mereka mudah benar sholatnya, luar biasa. Kalau kita mendengar adzan dohor aja istighfar, astagfirullah, udah dohor aja ya astagfirullah, bukan alhamdulillah saya masih diizinkan bisa sholat dohor. Enggak begitu kita, istighfar. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kan beda kita orang, kelasnya beda. Mereka zamanul awal keyakinannya hebat. Kalau kita ini tasyaddud, hancur keyakinannya kesana kemari. Maka ulama itu menjelaskan lebih detail dalam aturan-aturan ulangan takbir ini, saudara. Habis dah tuh hukum kita mengulang-ulangi takbir. Jadi kalau ditanya mengulang-ulang takbir pakai niat atau tidak, karena pakai niat hukumnya lain, tidak lain. Kalau tidak, ada enggak yang membatalkan sholat atau tidak? Begitu. Kalau niat mengulang itu emang apa? Yang pertamanya jadi apa kagak? Kagak jadi. Oh ya, ini hukumnya, agar supaya kita tidak salah tentang niat, tentang takbir ini, saudara. Kemudian kita lanjutkan membahas syarat-syarat takbiratul ihram yang ke-16. Kemarin udah diterangin ya. Ke-16-nya apa? Coba catatannya. Kedengeran kuping sendiri. Ini kita materinya, baru mau dibedah. Wa yajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu in kana sahihas sam'i wala aridha min nahwi lagatin kasairi ruknin qaulin minal fatihati wa tasyahudi wassalami. Jadi saudara, ingat rukun solat yang 14 ini terbagi tiga kategori. Ada rukun qalbi, rukun solat bangsa hati,
Itu nomor urut 1, niat. Ada rukun qauli, rukun salat yang diucapkan, jumlahnya 5. 1. Takbiratul ihram. 2. Baca Fatihah. 3. Baca tasyahud akhir. 4. Baca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 5. Baca salam yang pertama. Ini namanya rukun qauli. Sisanya namanya rukun fi'li, rukun solat yang bangsa gerakan, ada gerakannya. Nah, oleh karena takbiratul ihram itu kategorinya rukun qauli, maka di antara syaratnya supaya sah takbiratul ihram kita adalah wajib kedengaran kuping sendiri seluruh huruf-huruf takbiratul ihram. Wajib kedengaran kuping seluruh huruf-hurufnya nih. Allahu Akbar, kuping dewek kedengaran. Ini wajib. Artinya karena ucapan itu kudu ada gerakan lidah dan suara. Kalau nggak ada suara komat kamit doang, namanya dukun. Namanya dukun. Jadi kudu kupingnya dengar, kuping dewek. Allahu Akbar. Hurufnya ini kudu kedengaran kuping. Dengan catatan kalau waras. Kalau budak enggak. Seukurannya doang. Enggak kedengaran orang budak deh. Susah. Begitu. Kalau sehat telinganya, ukuran orang sehat kedengarannya begitu, kuping deweknya tuh. Kalau orang sehat segini udah kedengeran, ya bagi orang budak segitu dah. Nggak perlu teriak kencang banget yang budak. Oh, nggak perlu. Begitu kata yang sampingnya bisa loncat. Begitu orang budak, begitu. Kalau orang terlahir budak juga, buta juga, enggak wajib sholat. Kalau terlahirnya budak juga, buta juga, dua-duanya dari sejak lahir, budak juga, buta juga, enggak wajib sholat, enggak wajib. Sebab susah ngajarin agamanya, susah. Kata kita alif, di kupingnya kagak denger. Nih alif kayak begini, kagak lihat. Susah. Jarang orang lahir buta juga, iya, tuli juga, jarang. Ini pintu kita dapetin ilmu tuh 2, telinga dan mata. Tapi lebih kuatan telinga dibanding mata. Tandanya pengarang Ratibul Haddad, Imam Haddad buta, alif, pintar, bisa ngarang kitab, orang buta. Kita mau boro, melek, boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah kita. Arab gondrong, begitu, susah kita bacanya, begitu, repot. Kudu kedengaran. Kedua, enggak berisik. Kalau udah ketemu dangdutan, salon dangdutan kan kencang banget, itu ya seukuran itu dah, kencang. Yang penting kuping dewek kedengeran. Enggak kudu juga kita saingin juga suara itu dengan teriak-teriak sampai suaranya serak.
Di sini dikata wala aridha min nahwi lagatin. Catatan kedua, tidak ada penghalang daripada seumpama bising, gaduh. Catatan ini bila mana orang itu tuli, tidak wajib memperdengarkan ke kupingnya. Akan tetapi kalau orang tuli wajib ngangkat suaranya seukuran, kalau tidak tuli kedengeran. Begitu aja ukurannya, begitu. Kalau ada penghalang, enggak wajib juga untuk memperdengarkan ke kuping. Emang suaranya berisik banget, ya seukurannya aja, seukurannya aja. Itu diantara aturan-aturan takbir. Berbicara syarat ke-16 ini, wajib kedengaran kuping sendiri. Ini bukan takbiratul ihram doang, kata Yai. Kasairi ruknin qauliyin, sama saja hukumnya dengan semacam rukun-rukun qauli yang lainnya. Baca Fatihah kudu kedengeran tuh di kuping dewek. Jangan itu mah pas takbir ketiga tahu-tahu main ruku aja, begitu. Dibaca, nama juga membaca Fatihah, huruf demi hurufnya tuh kudu kedengeran nama kuping. Baca Fatihah tuh kuping dewek, enggak kenceng-kenceng amat, sebab nanti bakal ada aturan hukum sunat jahara pesir, begitu. Ini kedengaran, itu baca Fatihah kudu kedengaran kuping kita, karena rukun qauli. Nggak boleh qomat kamit, nggak boleh, kudu ada huruf-hurufnya supaya sah sholat kita, supaya sah huruf-hurufnya. Nanti kita atur pada kajian Fatihah. Begitu juga tasyahud, huruf-huruf tasyahudnya kudu kedengeran, begitu di kuping kita semua huruf-hurufnya, begitu. Jangan sampai kurang. Tasdidatu at-tahiyatul, enggak ada tasdidnya, iyanya at-tahiyatul, begitu. Ini bakal berimbas saat kita enggak sah, begitu. Pokoknya kita mana yang rukun-rukun ini perhatiin, termasuk salam, sholawat Nabi, begitu. Kita harus tahu, termasuk juga salam. Sebablah rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca tahiyat, baca sholawat, salam. Ini namanya rukun qauli namanya. Diucapin, kudu diucapin. Bagaimana kalau yang sunnah-sunnah kayak habis Fatihah, sunat baca surat untuk rakaat 1 dan 2. Seperti kita sujud baca tasbih, kita ruku baca tasbih, zikir, itu namanya sunat. Nah, begitu pula kalau yang sunat enggak wajib, kayak baca tasbih, ruku, enggak wajib kedengaran kuping, enggak. Cuman kalau enggak kedengaran kuping enggak dapat ganjaran, namanya bukan baca. Kalau baca tuh harus pakai lidah dan kedengaran. Tasbih ruku, tasbih sujud, zikir duduk antara 2 sujud, kedengaran nih sama kuping, kudu dengerin. Seringkali kita mah kedengeran doang, tidak mendengarkan. Udah ruku aja ya tuh, di itu enggak mendengarkan, itu kedengeran doang, begitu. Makanya kenapa orang ngaji itu yang pegang-pegang tasbih itu saya suka negur, enggak bakalan bisa dapat ilmunya, karena hati satu,
Subhanallah, nggak bisa, kedengeran doang, bukan mendengarkan. Nggak dapat ilmu, muntah, nggak bisa. Harus fokus, baru kita bisa dapat ilmu. Begitu. Ini rukun qauli. Balik lagi saudara, rukun solat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Berbicara takbiratul ihram ada dua pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat takbiratul ihram, dan itu sudah kita bedah dan terakhir nih malam dalam 3 pertemuan. Syarat-syarat takbiratul ihram. Yang kedua, sunnah-sunnah takbiratul ihram. Itu ada sunnah-sunnahnya. Makanya kalau yang zikir qauli pada yang sunnah, wa yu'tabaru isma'ul mandubil qawli li husulis sunnati, dan diiktibarkan, memperdengarkan, kedengaran kuping dewek pada zikir qauli yang sunat. Kudu kedengaran kuping bukan untuk supaya sah, tapi li husulis sunnati, supaya dapat ganjaran ngerjain yang sunnah. Kalau enggak kedengeran kuping dewe, maka enggak dapat ganjaran membaca zikir ruku, zikir duduk sujud, dan seterusnya. Nah, kemudian tapi saya kurang tertarik ini ya, buat tanya jawab aja. Wa sunnah jazmu ra'ihi. Saudara, kembali pembahasan takbiratul ihram sebagai rukun salat yang kedua ada 2 bahasan. Yang pertama, syarat-syarat takbiratul ihram, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan di dalam mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua adalah sunnah-sunnah takbiratul ihram yang jumlahnya amat sangat banyak. Di antaranya ngangkat tangan, perlu diputer enggak? Begitu. Di antaranya ditaruhnya di mana nih tangan? Apakah ditaruhnya di leher? Apa ditaruhnya di bawah pusar, takut burungnya terbang? Ini ditaruh di mana? Kayaknya jangan malam ini dah, biar fokus. Ini panjang ngomongin sunnah-sunnah daripada takbir ihram. Fathul Muin yang pertama, ro-nya matiin. Ada yang nanya tuh, ro-nya kalau dihidupin bagaimana? Boleh. Allahu Akbar, ya boleh. Ini baru belajar nahwu ini, matiin aja Allahu Akbar. Tapi nanti aja lah, panjang sayanya jabarinnya, agar supaya nggak panjang ngaji, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ngerti dan faham. Waktu yang ada buat tanya jawab saja dah. Saya nggak mau banyak-banyak. Ini biar satu bahasan pertemuan mendatangnya, sunnah-sunnah takbiratul ihram. Lebih enak kita neranginnya. Begitu. Segini aja ya. Wallahu a'lam.